Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Fatoni MPDI, dosen PGMI Institut Bani Abdul Fatah Jombang, peserta PKDB 2024. Mari kita ke kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman mahasiswa Prodi PGMI yang semester 1 yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan mata kuliah berikutnya, saya akan mencoba mengulang mata kuliah kita minggu yang lalu. Apakah Anda semua masih ingat atau tidak? Akan saya tanyakan dua materi yang akan saya gunakan untuk mempretest dari mata kuliah yang lalu. Apakah Anda masih ingat atau tidak? Nanti tolong tunjuk tangan ya yang masih ingat. Tolong sebutkan apa yang menjadi objek kajian daripada studi Islam. Objek kajian Islam dibagi menjadi 3. Ya. Setunggal akidah, nomor Ya. kalih syariah, Ya. nomor 3 akhlak. Untuk sumber kajian Islamnya itu terdapat 3, yakni yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua itu ijma', kemudian yang terakhir adalah qiyas. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan pendekatan dalam studi Islam. Di pendekatan apakah yang layak atau bisa dilakukan dalam studi Islam. Nah, pendekatan studi Islam di sini ini ada setidak-tidaknya ada 4. Yang pertama adalah pendekatan secara teologis, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan fisiologis. Pendekatan-pendekatan ini dilakukan agar supaya kita menjadi mahasiswa yang memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan sekaligus sikap bagaimana kita nanti di masyarakat tidak hanya memahami Islam dari satu sudut pandang saja, tetapi melalui berbagai macam sudut pandang. Pendekatan merupakan satu cara untuk memudahkan pendidik agar peserta didik yang ingin belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan juga bisa dimaknai cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam satu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Nah, sedangkan pendekatan studi Islam adalah satu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui, mendalami Islam secara luas, menyeluruh, agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Ini pendekatan yang pertama ya, pendekatan teologi. Berasal dari bahasa Yunani yakni theos yang berarti Tuhan dan logos atau logis yang artinya ilmu. Artinya teologi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan. Atau ilmu yang membahas tentang bagaimana memahami Tuhan dari sudut pandang keilmuan secara teoritik. Nah, lalu dalam pendekatan teologi itu terbagi menjadi 3. Pendekatan teologi dialogis itu adalah mengkaji agama. Yang dimaksud dengan teologi dialogis itu bagaimana orang lain atau kita misalnya, kita agamanya Islam, melakukan pendekatan-pendekatan atau pendekatan komunikasi bagaimana memahami yang ada di dalam agama Kristen atau dari perspektif Kristen untuk memahami agama Islam, dan itu banyak. Yang terakhir adalah teologi konvergensi.
atau metode pendekatan terhadap agama dengan melihat unsur-unsur persamaan dari masing-masing agama atau aliran untuk, nah ini tujuannya untuk mempersatukan unsur esensial dalam agama-agama sehingga tidak nampak perbedaan yang sangat mencolok. Kita berbicara pendekatan antropologi itu setidak-tidaknya membicarakan 4 hubungan penting. Satu adalah hubungan antara agama dan kondisi ekonomi. Kira-kira tahu nggak, Hanan, apa yang lebih yang lebih dipikirkan oleh orang yang punya perekonomian mapan, misalnya bosnya dan garam, atau ketika misalnya di Indonesia itu diacak-acak secara sosial ke masyarakat, apa yang ditakutkan oleh kemiskinan? Dia takut miskin ya. Ini jangan-jangan kalau tatanan masyarakat ini di otak-otak, ini saya akan jatuh miskin. Wong mereka ada inflasi sedikit saja sudah khawatir, apalagi ada gempa bumi, ada demonstrasi, ada apalagi apa? Selain demo itu apalagi menggerakkan massa yang ada potensi kerusuhan. Itu mereka sangat takut karena ini hubungan antara kondisi ekonomi dan agama. Sehingga agama ini menjadi titik penting bagi mereka demi harta benda mereka. Kedua, hubungan antar agama dan pengorganisasian. Yang ketiga, hubungan antar agama dan negara. Yang terakhir, antar agama dan psikoterapi. Pernah mengaitkan dengan Oedipus kompleks. Sigmund itu menggarisbawahi bahwa menurutnya ada kesehatan mental seseorang atau psikologi seseorang itu kaitannya erat sekali dengan agama seseorang. Sehingga orang-orang yang tidak punya agama itu disebut apa? Ateis itu oleh Sigmund itu dikomentari, orang yang membahayakan di muka bumi itu orang yang tidak beragama. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki agama itu rentan psikologinya terguncang dengan hebat. Sekarang pendekatan sosiologi. Pendekatan dengan cara pandang terhadap ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan selanjutnya digunakan untuk memahami agama. Yang dimaksud struktur untuk memahami agama itu, misalnya yang zaman penjajahan Belanda itu membaca peta Jawa yang mengkelompokkan santri menjadi 3 bagian penting. Ada santri, ada priai, dan ada abangan. Nah, Clifford Gate itu membaca ada 3 kelompok yang ada di Pulau Jawa saat itu. Jadi yang ada yang disebut dengan santri, ada yang disebut priai. Priai itu siapa? Orang-orang yang berpendidikan tinggi. Abangan itu orang-orang yang pendidikannya rendah, ekonominya rendah, terus peradabannya pun rendah. Pendapat Gate itu Kuncoro Ningrat membantah dalam bukunya. Kuncoro Ningrat mengatakan tidak begitu. Gate salah dalam hal ini. Apa yang disebut oleh Gate ada 3, saya menyebutnya ada 2. Santri dan non-santri. Tidak ada abangan, tidak ada priai. Sehingga kita kalau membaca pendekatan dari sisi teologi, ada sisi hubungan agama, sosiologi, dan lain sebagainya itu, kira-kira apa kesimpulan yang dapat diambil? Saya beri kesempatan 2 pertanyaan untuk kita diskusikan bersama-sama. Di pendekatan teologi itu kan ada 3, yaitu normatif, dialogis, dan konvergensi. Bentuk penerapannya, Bapak? Untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan di dalam masyarakat baik lingkup kecil maupun besar itu kita harus menerapkan yang namanya dengan moderasi, keberagaman dan moderasi dalam beragam. Kita akan semakin toleran terhadap pandangan, pendapat, pikiran, sikap
Dan ini bisa diterapkan dalam lingkup yang sangat luas. Jadi dalam dunia pendidikan membutuhkan moderasi, sehingga tidak ada paksaan di dalam bersikap, berpikir, berkata, dan berbuat apapun. Tetapi kebebasan berpendapat, berpikir, dan lain sebagainya itu tentu juga harus mempertimbangkan kebebasan orang lain. Contoh dari implementasi teologi dialogis itu seperti apa, Bapak? Teologi dialogis itu bagaimana mendialogkan antara satu teologi agama tertentu dengan teologi yang kita miliki. Misalnya kita berbicara teologi yang kita miliki. Kita sendiri itu ada 77 macam pemahaman dalam berteologi. Misalnya ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mujasimah, ada Mu'tazilah, ada macam-macam. Cara kita mendialogkannya bagaimana? Tadi mencari titik-titik persamaan agar supaya kita ini loh bersama, podo, tidak ada perbedaan. Meskipun tetap dalam hal ini ada perbedaan. Lalu bagaimana Pak? Kemudian dengan Al-Quran yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tentu ada hal-hal yang secara prinsip tidak bisa kita ikut membenarkan pendapat orang, tetapi dalam rangka membenarkan pendapat sendiri dan menyalahkan itu tidak harus ditampilkan dalam bentuk kata-kata ataupun sikap, bahkan aksi-aksi yang justru memperkeruh hubungan antara sesama umat beragama. Cukup ya? Saya rasa cukup jelas, dan ini saya tadi ulangi kesimpulannya bahwa dalam melakukan pendekatan studi Islam ini diharapkan mahasiswa memiliki pengayaan dari sisi sudut pandang, memiliki kekayaan dari pengetahuan sehingga bisa bersikap, berkata, dan berbuat dengan toleran yang sangat moderat atau yang kita sebut dengan moderasi keberagaman atau keberagamaan. Mari kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.